Anestetika, penggolongan dan contoh senyawa obat. Anestetika umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anestetika parenteral, tiopental, propofol, ketamin, dan etomidat. Dan yang kedua, anestesi inhalasi atau gas, yaitu enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halotan. Anestesi parenteral, sediaan berupa cairan, digunakan dalam dosis tunggal secara bolus. Dosis masing-masing individu berkaitan dengan profil farmakokinetikanya. Tiopental, mekanisme kerjanya yaitu menekan sistem aktivitas retikuler, jaringan polisinaptik kompleks dan pusat regulasi yang berada di batang otak untuk mengontrol beberapa fungsi vital termasuk kesadaran, yang digunakan untuk menginduksi kondisi anestesi, penanganan status epileptikus, terdistribusi utama di otak, eliminasi berlangsung lambat. Efek sampingnya ada dua, yang pertama menekan fungsi kardiovaskular dan yang kedua menekan fungsi pernafasan. Interaksi obat tersebut tidak boleh dicampur dengan obat lain dalam kondisi pH rendah karena akan terjadi pengendapan. Contoh sediaan yang ada di pasaran adalah sediaan yang beredar dalam bentuk sodium, tiopental, tiopol. Propanol, mekanisme kerja obatnya yang pertama meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi, dan pendepresi meningkat. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya, yang digunakan untuk induksi dan mempertahankan kondisi anestesi dan penanganan status epileptikus. Efek sampingnya adalah penekanan kardiovaskular dan pernafasan, dan sindroma infusi. Interaksi obat yang pertama bersamaan dengan amiodaron, quinidin, calcium channel blocker dapat meningkatkan efek kronotropik dan inotropik. Dan yang kedua, bersamaan dengan fenotiazid, ICE inhibitor dapat meningkatkan hipotensi. Dan yang ketiga, bersamaan dengan NSAID dapat menurunkan efek antihipertensi. Dan yang keempat, bersamaan dengan warfarin dapat meningkatkan bioavailabilitas dan waktu protrombin. Dan yang kelima, bersamaan dengan agen antidiabetik dan insulin dapat menurunkan efek antidiabetik. Dan yang keenam, bersamaan dengan obat anestesi dapat meningkatkan resiko hipotensi dan refleks takikardia. Sediaan obat yang beredar di pasaran yaitu yang pertama Pharmadral, dan yang kedua propanolol, dan yang ketiga Biblok. Ketamin, mekanisme kerja obatnya dengan cara menghambat reseptor NMDA. Ketamin merupakan obat yang sangat lipofilik dan didistribusikan dengan cepat ke dalam organ-organ yang kaya vaskular, termasuk otak, hati, dan ginjal, yang digunakan untuk induksi anestesi pasien yang beresiko hipotensi, bronkospasme, dan pediatri, yang dapat digunakan sebagai analgesik untuk pasien yang mengalami toleransi opiat. Efek samping obat tersebut menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi. Dan yang kedua, efek depresan pernafasan paling rendah. Interaksi obatnya yang pertama, memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan fenobarbital. Dan yang kedua, dapat meningkatkan resiko bradikardia dan hipotensi jika digunakan dengan gas bius seperti halotan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan resiko gangguan sistem saraf pusat dan pernafasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam dan clonazepam. Dan yang keempat, meningkatkan resiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levotirosin. Dan yang kelima,
dapat meningkatkan resiko hipotensi jika digunakan obat antihipertensi seperti ICE inhibitor, misalnya captopril atau sintagonis kalsium. Dan yang keenam, dapat meningkatkan resiko kejang jika digunakan dengan tiofilin. Sediaan obat yang beredar di pasaran, yang pertama Ivanes atau cairan injeksi 1000 mg atau mili, dan yang kedua Ketalar, cairan injeksi 50 mg atau mili, dan 100 mg atau mili. Etomidat, mekanisme kerja obatnya bekerja cepat dengan efek gangguan hemodinamik yang minimal beserta efek depresi pernafasan yang sedikit. Selain efek hemodinamik yang stabil dan kurang mendepresi pernapasan, obat ini juga bahkan memproteksi fungsi cerebral serta lebih aman dibandingkan dengan tiopentan. Digunakan untuk induksi anestesi pasien hipotensi, menghasilkan onset yang cepat dan durasi kerja pendek. Tidak direkomendasikan untuk teknik infusi jangka panjang. Efek sampingnya menekan fungsi pernafasan, namun lebih rendah dari tiopental. Interaksi obat yang pertama bersamaan dengan amiodaron karena resiko efek samping seperti penurunan detak jantung atau blok jantung dapat meningkat. Dan yang kedua bersamaan dengan drosidap karena efek samping dapat meningkat. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu Etomidat, Lipro, bentuk sediaan cairan injeksi, kekuatan sediaan 2 mg atau mili. Anestesi inhalasi atau gas, indeks terapi sempit, umumnya digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah induksi anestesi oleh anestesi parenteral. Waktu onset dan waktu pemulihan berlangsung cepat. Isofluran, mekanisme kerjanya meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi, dan pendepresi meningkat. Digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi, jenis anestesi gas yang paling banyak digunakan. Efek sampingnya menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Interaksi obatnya yang pertama, penggunaan isofluran dengan dobutamin, dopamin, epedrin, dan yang lainnya. Dan yang kedua, penggunaan bersamaan dengan fentanil memberikan efek sinergis yang dapat menyebabkan depresi napas, tekanan darah rendah, koma, hingga kematian. Dan yang ketiga, penggunaan bersamaan dengan captopril memberikan efek sinergis. Kedua obat dapat menurunkan tekanan darah. Sediaan obat yang beredar di pasaran yaitu Airen dan Foren. Anestesi lokal, hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Mekanisme kerjanya menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan maksud ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Dan yang kedua, penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Lidocaine yang pertama diaplikasikan secara meluas di berbagai hal yang memerlukan anestesi lokal, dan yang kedua sering dikombinasi dengan tetracaine untuk prosedur dermatologi serta injeksi filler dan laser. Dan yang ketiga, toksisitas timbul pada dosis tinggi, yaitu kejang, koma, dan henti nafas. Mekanisme kerja obatnya bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Efek sampingnya yaitu hipotensi, dan yang kedua pembekakan akibat penumpukan cairan, dan yang ketiga mual dan muntah, dan yang keempat demam pusing, dan yang kelima sakit kepala, dan yang keenam rasa terbakar. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan kadar lidocaine dalam darah jika dikonsumsi dengan cimetidin dan propranolol, dan yang kedua meningkatkan resiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker, misalnya
bisoprolol. Dan yang ketiga, meningkatkan efek samping terhadap penyakit jantung jika lidocaine dikombinasikan dengan phenytoin suntikan. Dan yang keempat, mengurangi efektivitas lidocaine bila digunakan bersama diuretik seperti acetazolamid, furosemid, atau hidroklorotiazid. Dan yang kelima, dosis harus disesuaikan. Ada pasien yang rutin mengkonsumsi phenytoin. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu Ultraprot, Utopain, Silocaine, Colmi, PHcaine, Extracaine, Elma, dan Otilon. Bupivacaine digunakan untuk memperpanjang efek analgesia pada prosedur melahirkan dan pasca operasi, memiliki durasi kerja lebih panjang dibanding lidocaine. Toksisitas aritmia ventrikular. Mekanisme kerja obatnya bekerja dengan memblikade inisiasi dan konduksi impuls saraf yang mengurangi permeabilitas membran neuronal ke air natrium sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Efek sampingnya mual dan muntah, menggigil, sakit kepala, nyeri punggung. Interaksi obatnya yang pertama, meningkatkan resiko terjadi efek samping jika digunakan dengan obat darah tinggi jenis penghambat beta. Dan yang kedua, peningkatan efek bupivacaine jika digunakan dengan obat semitidin dan ranitidin. Dan yang ketiga, resiko menimbulkan gangguan jantung jika digunakan dengan obat untuk mengatur irama jantung seperti amiodaron. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu bucain spinal, bupican heavy, livica, hipovicaine, bupivicaine spinal, dan bufanesdicaine. Antidepresi. Depresi, suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus hilang konsentrasi, pesimis, dan khawatir, hilang rasa senang. Komplikasi depresi adalah bunuh diri, jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Golongan antidepresi adalah yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Dan yang kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali. Dan yang ketiga, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Dan yang keempat, antidepresan atipikal inhibitor monoamin oksidasi. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Contohnya, amitriptilin, imipramin, protriptilin, dan venlafaxin, duloxetin. Generasi kedua. Efek samping dan toksisitas yaitu efek sampingnya kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung, dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan, toksisitas, agitasi, bingung, penurunan daya ingat. Inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh senyawa obat citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, dan sertralin. Efek samping, gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, toksisitas, sindrom serotonin terjadi bila dikombinasikan dengan golongan antidepresan dengan gejala kecemasan, agitasi, bingung, peningkatan tekanan darah, dan takikardia. Inhibitor monoamin oksidasi. Mekanisme kerjanya menghambat enzim monoamin oksidasi yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Contoh senyawanya phenelzin, selegilin, dan meclobemid. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ yaitu kardiovaskular, pernafasan,
pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pembagian sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf simpatis menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, umumnya mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh, dan neurotransmitter epinefrin, norepinefrin pada postganglion, asetilkolin pada preganglion. Dan yang kedua, sistem saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat, neurotransmitter atau asetilkolin umumnya. Mekanisme kerja obat sistem saraf otonom, yaitu susunan saraf otonom terdiri atas dua bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja secara antagonis terhadap organ yang sama. Saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, memperlebar pembuluh darah, mempertinggi tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan sebagainya yang bersifat mengaktifkan alat-alat tubuh. Sementara saraf parasimpatik bekerja sebaliknya. Penggolongan simpatomimetik. Yang pertama, inhibitor MAO, yang kedua, inhibitor COMT, yang ketiga, agonis tidak langsung, yang keempat, agonis langsung. Inhibitor monoamin oksidasi atau MAO. Mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim monoamin oksidasi A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin atau norepinefrin dopamin. Terdiri dari inhibitor MAOA atau meclobemid dan inhibitor MAOA-B selegilin. Meclobemid, interaksi obatnya, obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat berikut karena interaksi yang sangat serius mungkin terjadi, yaitu opraklonidin, brominidin, betanidin, bupropion, buspiron, dan yang lainnya. Efek samping dari obat tersebut mungkin awalnya menyebabkan pusing, gugup, sakit kepala ringan, sulit tidur, dan mual karena tubuh menyesuaikan diri dengan obat. Interaksi obat. Meskipun ada obat-obat tertentu yang tidak boleh digunakan bersama-sama dengan obat ini, dalam kasus lain, dua obat yang berbeda dapat digunakan bersama-sama, bahkan jika interaksi mungkin terjadi. Efek sampingnya mual, muntah, diare, gerakan tubuh yang tidak terkendali, peningkatan jumlah keringat, mengantuk, kelelahan, mulut kering, gas, dan sakit perut. Agonis tak langsung meningkatkan kadar norepinefrin pada neuroefektor junction melalui mekanisme. Yang pertama, menghambat proses pengambilan kembali NE atau kokain. Yang kedua, mempermudah proses pelepasan NE atau amfetamin, memperlambat proses penguraian NE oleh MAO atau pargilin. Amfetamin, interaksi obatnya adalah meningkatkan resiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta. Dan yang kedua, meningkatkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Dan yang ketiga, berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalinasi urin seperti natrium bikarbonat, dan meningkatkan produksi urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalium fosfat. Dan yang keempat, menghambat penyerapan phenobarbital dan phenytoin. Dan yang kelima, menghambat kerja amfetamin. Dan yang keenam, menghambat metabolisme penyerapan disulfiram. Berikut efek samping penggunaan amfetamin yang mungkin terjadi. Yang pertama, mulut kering. Kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, diare. Yang keempat, sembelit. Yang kelima, kram perut. Dan yang keenam, kehilangan nafsu makan. Dan yang ketujuh, penurunan berat badan. Dan yang kedelapan, mimisan. 9, sakit kepala. Dan yang ke-10, gugup. 11, gelisah. 12, perubahan pada kemampuan seksual. Dan yang ke-13, nyeri saat haid. Dan yang ke-14, terasa sakit atau terbakar ketika buang air kecil.
Efek samping simpatomimetik yang pertama tremor, yang kedua mulut kering dan sedasi, yang ketiga hipertensi dan aritmia. Parasimpatolik, obat-obat yang kerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi parasimpatis. Penggolongan berdasarkan indikasi. Yang pertama menghambat sekresi bronkus, yang kedua menghambat sekresi lambung, yang ketiga bronkudilatasi, yang keempat spasmolitik. Menghambat sekresi bronkus atropin. Interaksi obat beresiko menimbulkan efek samping obat atropin. Beresiko menimbulkan efek samping obat digoxin dan menurunkan efektivitas atropin jika digunakan dengan pilokarpin, trihexyphenidyl, dan diphenhydramin, dan menurunkan efektivitas obat aripiprazol, trifluoperazin, dan beresiko menimbulkan keluhan hipertensi dan gangguan detak jantung jika digunakan dengan phenylephrine. Efek sampingnya sakit kepala, penglihatan kabur, kelopak mata membekak dan mata sensitif terhadap cahaya, mulut dan tenggorokan terasa kering, gangguan indera pengecap, mual, perut kembung, konstipasi, sulit buang air kecil. Menghambat sekresi asam lambung, piranzepin. Interaksi obatnya meningkatkan efek piranzepin bila dikonsumsi bersamaan dengan obat golongan antimuskarinik dan MAO inhibitor. Menurunnya efek piranzepin bila dikonsumsi dengan obat yang menimbulkan efek parasimpatis. Efek sampingnya mulut kering, penglihatan kabur. Efek samping parasimpatolitik, serostomia, konstipasi, pandangan kabur, dan yang terakhir obstruksi saluran cerna.